Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi metabolisme. Sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa proses pertumbuhan, perkembangan, entah itu pada tumbuhan, pada hewan, itu merupakan salah satu proses metabolisme. Jadi ada keterkaitan antara materi yang kita bahas sebelumnya dengan materi yang sekarang yang akan kita pelajari. Nah, beberapa aktivitas hidup seperti tumbuh, bergerak, melakukan proses ekskresi, melakukan proses reproduksi, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan proses metabolisme yang membutuhkan energi. Ya, sekali lagi, membutuhkan energi. Pertanyaannya, dari manakah energi itu berasal? Nah, sumber energi utama yang ada di bumi itu berasal dari matahari. Kemudian, organisme yang melakukan transformasi energi itu adalah tumbuhan melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, tumbuhan mengubah karbon dioksida, mengubah air menjadi glukosa dan oksigen. Kemudian, hewan serta makhluk hidup lain mengambil energi yang terdapat pada makanan, kemudian dikonversi, ya, energi ini yang terdapat pada makanan, kemudian dikonversi menjadi energi yang akan digunakan untuk berbagai aktivitas seperti tumbuh, bergerak, ekspresi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu definisi dari metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian proses reaksi kimia yang terjadi pada sel-sel makhluk hidup, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi penyusunan senyawa kimia tertentu. Nah, dari definisi ini, kita bedakan metabolisme menjadi dua. Yang pertama adalah anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Ya, jadi anabolisme ini adalah proses penyusunan, proses pembentukan, proses perangkaian senyawa-senyawa kompleks yang berasal dari senyawa sederhana. Contohnya adalah peristiwa fotosintesis, peristiwa kemosintesis. Selanjutnya yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan membebaskan energi. Jadi katabolisme ini merupakan keterbalikan dari reaksi anabolisme. Jika anabolisme adalah reaksi penyusunan, maka katabolisme merupakan reaksi pemecahan. Contohnya adalah proses respirasi, baik itu respirasi aerob maupun respirasi anaerob. Dari sini kita bisa bedakan antara proses reaksi anabolisme dan katabolisme. Pada reaksi anabolisme itu adalah reaksi penyusunan. Penyusunan dari senyawa sederhana disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sedangkan pada proses katabolisme adalah reaksi pemecahan. Reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada reaksi anabolisme terjadi proses penyimpanan energi. Ya, terjadi proses reaksi yang endergonik, artinya reaksi yang membutuhkan energi, reaksi yang membutuhkan ATP. Sebaliknya, pada reaksi katabolisme adalah reaksi yang membebaskan energi, yang melepaskan energi. Karena reaksi katabolisme ini bersifat eksergonik, artinya dia yang menghasilkan ATP, reaksi-reaksi yang menghasilkan energi, ya, menghasilkan ATP. Nah, contoh dari anabolisme adalah fotosintesis, di mana dari senyawa sederhana CO2 dan H2O dirangkai menjadi senyawa yang lebih kompleks yaitu C6H12O6 atau glukosa. Sebaliknya pada reaksi katabolisme, contohnya adalah reaksi respirasi, di mana senyawa kompleks yaitu glukosa C6H12O6 akan dioksidasi oleh oksigen menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu CO2 dan H2O. Dan tentunya
reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, dalam reaksi-reaksi anabolisme maupun katabolisme itu butuh senyawa yang disebut dengan enzim. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa yang sebagian besar disusun oleh protein. Ya, enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah bagian enzim yang aktif yang tersusun oleh protein dan mudah berubah terhadap pengaruh lingkungan. Itu adalah apoenzim. Jadi komponen utama yaitu protein itu ada di struktur apoenzim. Karena dia tersusun dari protein, maka enzim ini ya mudah mengalami denaturasi karena faktor suhu. Selanjutnya, komponen kedua adalah kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein dari enzim. Namun, walaupun kofaktor ini adalah komponen yang non-protein, tetapi kofaktor ini merupakan komponen yang membantu berbagai aktivitas dari enzim. Ada beberapa jenis kofaktor. Yang pertama adalah ion anorganik yang tersusun dari molekul-molekul anorganik. Contohnya ada klorida, kalsium, ya. Ion-ion ini membantu kerja enzim amilase. Yang kedua adalah gugus prostetik, yaitu molekul organik yang terikat rapat dengan enzim. Contohnya heme dalam enzim katalase. Dan yang ketiga adalah koenzim, yaitu jika tersusun oleh senyawa organik non-protein kompleks. Nah, jika enzim ini tersusun sempurna, ya, terikat dengan kofaktornya, apoenzim yang terikat dengan kofaktornya ini disebut atau dikenal dengan holoenzim. Nah, dalam kerjanya, enzim ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa enzim ini adalah protein. Karena enzim adalah protein, ya, maka enzim ini mudah terpengaruhi oleh suhu. Yang kedua, enzim adalah biokatalisator. Biokatalisator. Bio adalah hidup, makhluk hidup maksudnya. Katalisator adalah senyawa-senyawa yang mempercepat terjadinya reaksi kimia. Dalam hal ini, enzim ini itu dia mempercepat terjadinya reaksi kimia. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya, energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memulai sebuah reaksi. Oleh karenanya adanya enzim, maka reaksi ini berlangsung lebih cepat. Sifat yang ketiga, enzim bekerja spesifik. Enzim bekerja spesifik pada suatu reaksi kimia tertentu. Jadi satu enzim hanya bekerja untuk satu reaksi tertentu. Atau satu enzim hanya bekerja pada satu substrat saja. Contohnya dalam enzim pencernaan, ada enzim namanya amilase. Amilase ini dia hanya bekerja spesifik untuk substrat amilum saja. Amilase tidak bisa bekerja untuk protein, tidak bisa bekerja untuk lipid, tapi dia bekerja spesifik untuk amilum. Yang keempat, enzim bekerja bolak-balik. Maksudnya adalah enzim ini dia dapat bereaksi untuk menguraikan maupun bereaksi untuk menyusun kembali. Ya, itu maksud bekerja bolak-balik. Yang kelima, enzim bekerja dengan cepat tadi karena dia menurunkan energi aktivasi, energi yang dibutuhkan pada awal sebuah reaksi kimia. Oleh karenanya, enzim disebut sebagai biokatalisator juga. Yang keenam, enzim dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit untuk membantu menguraikan, untuk membantu mereaksikan senyawa kimia tertentu. Yang ketujuh, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, nanti ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, akan kita bahas juga. Nah, grafik ini menggambarkan tentang kerja enzim, ya, kamu bisa lihat sendiri, kerja enzim yang tanpa menggunakan kerja sebuah reaksi tanpa menggunakan enzim sangat tinggi sekali energi yang dibutuhkan, dan bisa dilihat grafik yang ada di bawahnya, ya, grafik garis itu adalah grafik reaksi yang dengan menggunakan enzim, di mana energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Ya, enzim ini, ya,
Jadi enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, bagaimana cara enzim bekerja? Enzim bekerja dengan cara mengikat substrat. Ketika enzim sudah berhasil mengikat substrat, maka terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat. Selanjutnya, ketika sudah terbentuk kompleks tersebut, maka substrat akan menjadi produk. Namun, enzim tetap utuh. Jadi, enzim tidak ikut bereaksi. Enzim hanya katalis saja. Dia hanya mempercepat terjadinya sebuah reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Ya, substratnya sudah berubah menjadi produk, namun enzimnya tetap masih utuh dan dapat digunakan kembali untuk substrat-substrat yang lainnya lagi. Nah, ada dua teori yang menjelaskan bagaimana enzim bekerja. Teori yang pertama adalah lock and key teori atau teori kunci dan gembok, di mana sisi aktif dari enzim ya itu sudah sesuai, sudah pas, cocok dengan sisi substrat, sehingga mereka akan mudah sekali berikatan, terbentuk sebuah kompleks enzim dan substrat. Kemudian bereaksi, ya, substrat berubah jadi produk dan enzim masih utuh, masih tetap. Selanjutnya enzim ini masih bisa bekerja lagi, masih bisa digunakan untuk substrat-substrat yang lainnya lagi. Ya, jadi teori kunci dan gembok ini adalah teori yang menjelaskan bahwa sisi aktif dari enzim ini mempunyai bentuk yang cocok dengan substrat. Teori yang kedua adalah teori induksi pas atau induced feed theory, di mana bisa dilihat sendiri ya, sisi aktif dari enzim itu mempunyai bentuk yang tidak pas, tidak cocok dengan substrat. Maka agar mudah terjadinya ikatan antara enzim dan substrat, maka sisi aktif enzim akan merubah sisinya, kemudian akan mempermudah terjadi pengikatan dengan substrat. Ya, pada teori ini, teori induksi pas ini, sisi aktif enzim akan berubah, akan menyesuaikan dengan sisi substrat untuk terjadinya ikatan antara enzim dan substrat. Pada sifat enzim tadi dijelaskan bahwa enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor luar yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang pertama adalah faktor temperatur atau faktor suhu. Komposisi utama dari enzim adalah protein. Oleh karenanya, enzim ini mudah mengalami denaturasi jika dikenai suhu yang tinggi, terutama suhu di atas 40 derajat. Bisa dilihat di grafik ini, ya. Grafik ini menjelaskan bahwa enzim akan bekerja optimal, bekerja pada puncaknya di antara kisaran suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Pada suhu di bawah 30 derajat, enzim kurang optimal. Sudah bekerja namun kurang optimal. Baru berada di puncaknya di antara suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Namun, ketika enzim bekerja pada suhu di atas 40 derajat Celcius, maka terjadi penurunan kerja enzim, penurunan kecepatan reaksi enzim. Hal ini disebabkan karena komponen enzim, terutama protein, mengalami denaturasi, kerusakan sisi protein, ya, sehingga mengganggu kerja dari enzim. Faktor yang kedua adalah perubahan pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum untuk bekerja. Ya. Berbeda enzim, maka berbeda juga pH optimum untuk bekerjanya. Contohnya pada petialin. Petialin ini dia bekerja optimal pada pH netral. Ya, petialin yang ada di mulut bekerja optimum pada pH netral. Kemudian ketika makanan tertelan dari mulut masuk ke lambung, maka suasana pH berubah. Petialin yang masuk ke dalam lambung itu tidak dapat bekerja karena suasananya berubah jadi asam. Hal ini disebabkan tadi sama seperti suhu, ya. Komposisi enzim mengalami denaturasi sehingga mengganggu kerja dari enzim. Nah, beda pula dengan enzim pepsin yang ada di lambung. Pepsin yang ada di lambung pH optimalnya adalah pH asam, sehingga dia akan bekerja optimal pada pH asam, namun ketika makanan masuk ke dalam usus 12 jari yang pH-nya basah, maka si pepsin ini tidak dapat bekerja. Jadi masing-masing enzim bekerja optimal pada pH yang berbeda juga. Faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Ya. Konsentrasi enzim yang tinggi itu akan membuat kecepatan reaksi enzim
akan meningkat juga. Ya, tadi dijelaskan bahwa proses enzimatis, reaksi-reaksi enzimatis itu hanya membutuhkan jumlah enzim yang sedikit. Namun ketika dikenai jumlah enzim yang banyak, maka kecepatan akan berlangsung lebih cepat pula. Kecepatan reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kemudian konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat itu hanya berpengaruh pada peningkatan kecepatan reaksi di awal saja. Jadi penambahan konsentrasi substrat akan memicu kerja enzim semakin cepat. Namun, ya, pada titik tertentu kecepatan reaksi akan konstan. Ya, kecepatan reaksi akan konstan. Nah, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan semakin tinggi pula hingga ada batas maksimum tertentu. Baru kecepatan akan berjalan dengan konstan. Yang keempat adalah aktivator dan inhibitor enzim. Aktivator adalah senyawa-senyawa yang dia akan mempermudah ikatan antara enzim dan substrat. Jadi aktivator ini adalah mendukung reaksi atau mendukung kerja dari enzim. Contohnya ada ion klorida, dia berperan dalam kerja dari amilase. Sebaliknya, inhibitor adalah molekul yang mempersulit ikatan enzim. Mempersulit ikatan enzim. Ya, dia justru mengganggu. Contohnya adalah cyanida yang dia akan menutupi sisi aktif dari enzim. Sehingga proses respirasi akan terganggu. Nah, ada dua tipe inhibitor, yaitu inhibitor yang kompetitif dan inhibitor yang non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang dia akan bersaing dengan substrat untuk meraih sisi aktif dengan enzim. Ya, jadi kompetitif ini akan bersama-sama dengan substrat, dia akan mendapatkan sisi aktif pada enzim, bersaing dengan substrat. Mana duluan nih yang bisa meraih sisi aktif dari enzim? Jika inhibitor duluan, maka substrat otomatis tidak bisa berikatan dengan sisi aktif enzim, dan ini mengganggu. Sebaliknya, inhibitor non-kompetitif itu adalah inhibitor yang menghambat enzim dengan cara menempel pada sisi non-aktif enzim, sehingga sisi aktif enzim akan berubah dan enzim tidak bisa berikatan dengan substrat. Ingat ya, jadi kalau inhibitor kompetitif, dia mengikat sisi aktif enzim. Kalau inhibitor non-kompetitif, dia akan mengikat sisi non-aktif pada enzim. Ya, bisa dilihat di grafik ini. Yang A adalah ini cara kerja yang kompetitif, di mana inhibitornya bersaing dengan substrat untuk meraih sisi aktif enzim. Ketika inhibitor sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, otomatis substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim, dan ini sangat mengganggu kerja enzim. Yang kedua, yang B, adalah inhibitor non-kompetitif. Dia akan mengikat sisi non-aktif dari enzim. Ketika sudah berhasil mengikat sisi non-aktif enzim, kamu bisa lihat sisi aktif dari enzim akan berubah. Dan otomatis substrat juga tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Oke. Nah, pada video kali ini kita hanya membahas tentang enzim. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses katabolisme yang meliputi reaksi respirasi aerob dan anaerob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.